Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam olahraga. Berjumpa lagi dengan Pak Fahmi. Hari ini kita mulai pelajaran PJOK. Materi kita kali ini tentang tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Nanti berkaitan dengan ini kita akan mempelajari tentang kombinasi gerak dasar lokomotor. Baiklah, kita akan masuki materi. Sebagai makhluk hidup, kita memiliki ciri-ciri. Salah satu ciri-cirinya yaitu bergerak. Nah, jadi kita sebagai manusia, kita bisa bergerak. Yang akan kita pelajari yaitu tentang kombinasi gerak dasar. Sebelum kita lanjutkan, kalian harus tahu dulu, apa sih gerak dasar? Jadi, gerak dasar itu dibagi menjadi 3 macam anak-anak. Yang pertama kita lihat, ada gerak dasar lokomotor. Yang kedua, siapa yang tahu? Ya, gerak dasar non-lokomotor. Yang ketiga, ada gerak dasar manipulatif. Jadi, gerak dasar ini ada 3 macam. Hari ini kita hanya mempelajari tentang gerak dasar lokomotornya saja ya anak ya. Nanti di pertemuan berikutnya baru kita mempelajari tentang gerak dasar non lokomotor dan gerak dasar manipulatifnya. Kita lanjutkan. Kombinasi gerak dasar lokomotor. Ayo, siapa yang tahu apa itu kombinasi? Ya, benar sekali. Jadi kombinasi itu adalah gabungan. Kombinasi gerak adalah gabungan dari beberapa gerakan yang dapat kalian lakukan. Jadi kombinasi gerak itu adalah gerakan yang dapat kalian lakukan dengan menggabungkan beberapa gerakan. Berikutnya akan kita cari tahu tentang gerak dasar lokomotornya. Siapa yang sudah tahu apa itu gerak dasar lokomotor? Ya, benar sekali. Jadi gerak dasar lokomotor itu adalah gerak yang mengalami suatu perpindahan tempat. Jadi kita melakukan pergerakan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Setelah ini akan kita bahas contoh dari gerak dasar lokomotor. Ayo, siapa yang tahu apa aja gerak dasar dari lokomotor? Yang pertama ada berjalan, ya benar sekali. Yang kedua ada berlari. Contoh yang ketiga ada melompat dan meloncat. Dan contoh yang terakhir ada berguling. Ya, ini contoh yang Pak Fahmi berikan. Kalian nanti bisa mencari contoh lain tentang gerak dasar lokomotor. Baik, nanti kita akan bahas satu persatu ya nak. Berikutnya ada gerak berjalan. Apa itu berjalan? Siapa yang tahu? Jadi berjalan adalah melangkahkan kaki secara perlahan. Setelah ini akan Pak Fahmi ajarkan tentang variasi-variasi gerak berjalan. Jadi kalian bisa mempelajari di rumah, kalian bisa melakukannya. Gerak variasi ini dilakukan di rumah, tapi sebelum itu kalian harus lakukan pemanasan dulu agar tubuh kita siap untuk melakukan gerak dan supaya tubuh kita terhindar dari cedera. Variasi yang pertama adalah ada berjalan ke depan. Variasi yang kedua ada berjalan ke belakang. Variasi yang ketiga ada berjalan ke samping kanan. Dan variasi yang keempat yaitu berjalan ke samping kiri. Nah, dari 4 macam variasi gerak ini kalian bisa mengkombinasikan atau menggabungkan gerakan berjalan ke depan, berjalan ke belakang, berjalan ke samping kanan dan ke samping kiri. Jadi kalian lakukan secara bersamaan, kalian gabungkan. Itu yang dinamakan dengan gerak kombinasi berjalan. Paham ya anak-anak? Kita lanjutkan ke gerak berlari. Ayo, siapa yang tahu apa arti dari berlari? Ya, berlari adalah melangkahkan kaki secara cepat. Siapa yang tahu sih macam-macam berlari ada berapa? Kita lihat ya. Yang pertama, lari cepat. Nah, itu ada contoh gambarnya.
ada gambar orang sedang melakukan lari cepat. Lari cepat ini sering juga disebut dengan sprint. Jadi kalau kalian sedang melakukan lari cepat, wush, berarti kalian itu sedang melakukan gerakan sprint, disebut juga dengan sprint. Berikutnya ada lari yang kedua, yaitu lari santai, atau orang sering menyebutnya dengan jogging. Jadi lari itu ada dua macam, ada lari cepat dan lari santai. Kalau lari cepat disebut dengan sprint, sedangkan lari santai disebut dengan jogging. Bapak harap kalian tahu ya, dan bisa membedakan mana itu lari cepat, mana itu lari santai. Kita lanjut ke materi berikutnya, melompat dan meloncat. Ayo, siapa yang tahu perbedaan melompat dan meloncat? Ya, kita bahas ya. Jadi, melompat adalah gerakan bertolak menggunakan tumpuan satu kaki. Nah, kalau melompat ini tumpuan kita melakukan gerakan dengan tumpuannya satu kaki. Ada contohnya, yaitu contohnya lompat jauh. Ada olahraga lompat jauh. Di sini sudah ada gambarnya ya anaknya, ada gambar bergerak. Nah, anak ini sedang melakukan lari. Setelah itu sebelum dia melayang, dia melompat menolaknya, bertumpunya menggunakan satu kaki, dan selanjutnya dia mendarat menggunakan dua kaki. Ada contoh lagi yang kedua tentang melompat. Nah, di sini ada olahraga lompat tinggi. Coba kalian perhatikan. Di situ dia menolak menggunakan satu kaki atau bertumpu satu kaki pada saat akan melompat. Berikutnya ada meloncat. Meloncat adalah gerakan bertolak menggunakan tumpuan dua kaki. Nah, ini bedanya anak-anak. Kalau tadi melompat, tumpuan awalnya adalah satu kaki. Kalau meloncat, tumpuan awalnya adalah dua kaki. Ayo, siapa yang tahu contoh dari meloncat? Ya, benar sekali. Loncat kata. Jadi loncat kata kalian bisa praktekkan juga di rumah. Kalian dengan sikap awalnya jongkok, setelah itu menolak menggunakan dua kaki dan mendaratnya menggunakan dua kaki, mengikuti gerakan seperti hewan kata. Contoh yang kedua ada loncat kangkang. Nah, seperti pada gambar, lihat, ini menumpu menggunakan dua kaki secara bersamaan dan juga mendarat menggunakan dua kaki. Nah, dari 4 macam gerakan ini nanti kalian bisa mengkombinasikan juga anak-anak, bisa menggabungkan gerakan-gerakan meloncat dan melompat, kalian gabungkan menjadi satu gerakan. Itu yang dinamakan dengan kombinasi. Kita lanjut. Yang terakhir adalah berguling. Apa itu berguling? Berguling adalah aktivitas gerak tubuh dengan cara membulatkan badan sedemikian rupa sehingga dapat bergerak berpindah tempat ke arah sisi yang lain. Nah, jadi berguling itu kita berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cara membulatkan badan. Jadi badan kita gulingkan. Ya, ini ada contoh. Ya, lihat di sini ada contoh berguling ke depan. Kita lihat ada contoh gambar anak sedang melakukan berguling ke depan. Dia mulai jongkok, dibulatkan badannya dan mendarat. Yang kedua ada berguling ke belakang. Ya, jadi tahu bedanya ya anak-anak, yang berguling ke depan dan berguling ke belakang. Jadi nanti kalian bisa kombinasikan gerak ini dari mulai tadi apa anak-anak? Berjalan, berlari, meloncat dan melompat, serta berguling. Kalian dapat melakukan itu di rumah. Nah, tugas kalian adalah merangkai gerakan tersebut, mengkombinasikan gerakan tersebut kalian lakukan di rumah. Ingat, tapi harus dengan pemanasan terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, cukup sekian materi dari Pak Fahmi. Pesan Pak Fahmi, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol pencegahan virus COVID-19. Dan pesan Pak Fahmi satu lagi, berolahragalah minimal 30 menit sehari. Kita bertemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.